Ku permalukan mantan suamiku di acara pernikahan mereka di hotel bintang 5 milikku. Kalian dengan pede pamer kemewahan. Tak tahu aku bos di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dina, seorang istri yang ditinggalkan suaminya demi wanita lain, dikucilkan oleh mertua, dihina karena dianggap miskin dan tidak pantas. Padahal, tanpa sepengetahuan siapapun, Dina diam-diam membangun jaringan bisnis dan investasi. Ketika mantan suaminya menikah lagi di hotel bintang 5 dan dengan angkuh pamer kemewahan, mereka tak tahu bahwa hotel megah itu milik Dina. Saat pesta berlangsung mewah dan angkuh, Dina hadir sebagai tamu kehormatan, lalu mengungkap siapa dirinya sebenarnya dan menghancurkan ego mereka di depan semua undangan. Like kalau kamu setuju mantan yang menyakiti pantas dipermalukan. Komen kalau kamu juga mau mantan tahu siapa kita sekarang. Subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah pembalasan paling elegan ini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Pagi itu matahari belum tinggi, tapi hatiku sudah jatuh ke jurang tergelapnya. Aku berdiri di depan pintu rumah yang dulu kusebut rumah tangga. Rumah yang kubangun bersama seorang pria yang pernah kupanggil suami, kini hanya tinggal reruntuhan dari harga diri yang diinjak-injak. Di tanganku, koper merah tua, koper yang dulu kupakai saat pertama kali menjadi pengantin baru, kini menjadi saksi betapa tragisnya akhir dari semua yang pernah kupercaya. Di hadapanku berdiri ibu mertuaku, wanita yang sejak awal menolakku masuk dalam keluarganya. Matanya penuh kebencian, nadanya menusuk seperti peluru. Dan di sampingnya berdiri Rangga, lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku, tapi kini hanya menunduk, membiarkan harga diriku dicabik-cabik oleh ibunya. Masih belum pergi juga kamu, Dina? Suara ibu mertuaku meledak, penuh racun dan kesombongan. Sudah 5 tahun kamu hidup di rumah ini, tapi gak bisa kasih cucu. Kamu pikir kami mau terus-terusan nunggu perempuan mandul kayak kamu? Sudah sibuk kerja terus, gak bisa ngurus rumah, gak bisa ngasih keturunan. Kamu ini istri atau manekin? Aku diam. Mataku menatap Rangga, mencari pembelaan, mencari sisa-sisa cinta yang pernah dia janjikan. Tapi dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di belakang ibunya, menunduk seperti pengecut yang takut pada kenyataan. Lelaki yang dulu menatapku penuh cinta di altar, kini menatap ubin rumah karena tak sanggup menatap wajah perempuan yang akan dia tinggalkan tanpa rasa bersalah. Sudahlah, Rangga, ngapain kamu pertahanin perempuan macam ini? Aku tahu kamu sudah dekat dengan si Farah itu. Dia jauh lebih cocok, lebih anggun. Gak sibuk urus saham sana-sini kayak si Dina. Perempuan kayak dia ini bukan buat jadi istri. Aku menarik napas panjang, tapi tetap diam. Meski hatiku ingin menjerit, aku tidak memberinya kekuasaan untuk melihat air mataku jatuh. Aku bukan perempuan lemah. Aku hanya sedang kalah. Tapi kekalahan ini tidak akan abadi. Rangga akhirnya buka suara. Suaranya pelan, tapi tajam bagai pisau. Aku capek. Dina, kamu terlalu keras.
Terlalu sibuk. Kita ini butuh rumah tangga, bukan perusahaan. Kamu ambisius, dan aku lelah terus merasa tidak dibutuhkan. Aku menatapnya tajam. Jadi selama ini kesalahanku adalah karena aku tidak bergantung padamu? Karena aku bekerja? Karena aku punya mimpiku sendiri? Karena aku tak menjadi istri penurut yang tinggal diam saat ditindas? Aku akan menikahi Farah, ucapnya pelan, namun cukup jelas untuk menghancurkan seluruh dunia dalam dadaku. Farah, teman kerja, teman yang sering kusebut adik, teman yang kukasihani saat dia putus cinta, teman yang pernah tinggal sementara di rumah kami saat kosannya bocor. Ternyata selama ini dia bukan hanya menyusup ke rumahku, tapi juga ke ranjang suamiku, ke hati pria yang dulu kupikir hanya mencintaiku. Aku masih tidak menangis. Bahkan ketika mereka menyuruhku angkat kaki. Bahkan ketika Rangga tidak menahan langkahku. Bahkan saat ibu mertuaku menutup pintu rumah dengan suara keras seperti simbol akhir dari seluruh perjuanganku selama 5 tahun terakhir. Aku menarik koperku melewati halaman rumah, melewati tatapan tetangga-tetangga yang pura-pura berkebun dan menyiram tanaman, padahal matanya jelas-jelas menghakimi. Mereka semua pasti sudah tahu. Mereka semua pasti sudah lama membicarakan kehancuran rumah tanggaku di balik pagar dan grup WhatsApp kompleks. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa selama ini aku menyimpan satu rahasia besar. Bahwa yang mandul bukan aku, tapi Rangga. Bahwa aku menutup mulut demi menjaga harga dirinya. Demi agar dia tidak merasa kecil. Demi agar tidak ada yang menertawakannya. Tapi justru dia, pria itu, yang kini membuangku seolah aku tak berguna, hanya karena aku tidak mau tunduk seperti perempuan bodoh di sinetron sore hari. Aku naik bus ke kota besar, membawa luka yang membusuk di dada dan tekad yang diam-diam tumbuh jadi bara. Tak ada pelukan terakhir, tak ada maaf, tak ada kata cinta. Hanya keheningan dan udara yang terlalu berat untuk dihirup. Tapi di balik kepedihan itu, ada sesuatu dalam diriku yang tidak mati. Sesuatu yang bahkan mereka tidak tahu telah mereka bangunkan. Harga diriku. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku akan bangkit. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku akan berdiri kembali. Lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih anggun, lebih kuat, dan lebih tak tersentuh dari yang pernah mereka bayangkan. Dan ketika hari itu tiba, ketika mereka kembali menunjukkan wajah mereka di hadapanku, aku tidak akan datang membawa air mata. Aku akan datang dengan senyum tenang, dan kekuatan yang bisa mengguncang seluruh istana palsu yang mereka bangun dari kebohongan. Dan hari itu pasti akan datang. Aku tidak tahu kapan, tapi aku janji akan datang. Hidup tidak pernah memberiku pilihan yang lembut. Bahkan ketika aku mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang sopan, dan perempuan yang kuat tapi tetap lembut, dunia tetap saja menamparku tanpa ampun. Dan kini, dengan luka yang masih basah di dada, aku duduk di bangku paling belakang bus antar kota, mengarah ke Jakarta, sendirian, dengan koper yang bahkan tidak penuh karena semua yang ada di rumah itu bukan milikku. Aku meninggalkan rumah tangga yang kugenggam erat selama 5 tahun hanya dengan pakaian kerja, dompet berisi beberapa lembar uang, dan satu tekad yang tidak bisa digadaikan siapapun. Aku tidak akan mati karena disia-siakan. Bus menderu menembus hujan tipis. Jendela mulai berembun. Aku memandangi keluar, melihat sawah berganti gedung-gedung pendek, berganti ruko, berganti lampu jalan, berganti hiruk-pikuk ibu kota. Setiap kilometer yang kulewati terasa seperti sepotong kenangan yang ditinggalkan. Aku tak tahu akan tinggal di mana. Tak tahu akan bekerja di mana. Tapi aku tahu, aku tidak akan kembali. Tidak dalam keadaan kalah. Tidak dalam keadaan hancur. Sesampainya di Jakarta,
Aku turun di terminal yang bahkan namanya belum begitu ku kenal. Aku menginap di losmen kecil pinggiran Tanah Abang. Bau kamar itu lembab, dindingnya mengelupas, dan kasurnya tipis. Tapi malam itu, aku tidur pulas untuk pertama kalinya setelah berhari-hari dihina, ditikam, dan dibuang. Entah kenapa, meskipun aku berada di tempat yang jauh lebih sempit dari rumah yang kutinggalkan, tapi dadaku terasa lebih lapang. Tidak ada suara mertua yang menghina. Tidak ada tatapan sinis suami yang sudah tak mencinta. Tidak ada perempuan pelakor yang berlagak suci. Hanya aku, diriku sendiri, dan kebebasan yang baru saja kurebut dengan luka yang dalam. Pagi harinya, aku bangun sebelum matahari muncul. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar losmen, menatap wajahku sendiri. Mata sembab, kulit pucat, tapi ada cahaya baru di sana, cahaya bertahan hidup. Aku mandi dengan air dingin, lalu membuka laptop tua yang masih kusembunyikan dalam koper. Koneksi Wi-Fi lambat, tapi cukup untuk membuka file Excel berisi daftar ide bisnis yang sudah lama kusimpan. Selama 5 tahun menjadi istri, aku memang mundur dari pekerjaan kantoran, tapi bukan berarti aku berhenti berpikir. Aku mencatat peluang. Aku mengamati tren. Aku menyusun strategi diam-diam, seperti menyusun senjata untuk perang yang belum kutahu akan terjadi. Dan kini, senjata itu kubuka satu persatu. Dengan modal tabungan kecil, aku mulai dari bisnis reseller. Aku menjual produk skincare dan baju wanita dengan akun Instagram yang kusebut Aurora ID. Aku kirim satu-satu dari kontrakan kecil yang akhirnya kutemukan di Kemayoran. Setiap malam aku belajar digital marketing dari YouTube. Setiap pagi aku antre di ekspedisi sambil menahan lapar karena hanya makan nasi dan kerupuk. Aku tidak punya siapa-siapa. Tapi aku tidak butuh siapa-siapa. Aku cukup dengan diriku. Sakit yang mereka tinggalkan telah mengeraskan punggungku, menguatkan langkah kakiku, dan menajamkan mataku untuk membaca peluang, bukan lagi kesedihan. Hari demi hari kulalui dengan kerja keras. Aku tidur hanya 3 jam sehari. Pagi jualan, siang kirim barang, malam belajar desain produk. Beberapa kali aku jatuh. Barang tidak laku. Konsumen marah. Kompetitor menjiplak. Tapi aku terus berdiri. Tidak ada ruang untuk mengeluh. Tidak ada waktu untuk menangis. 2 bulan berjalan, akun Instagramku mulai naik. Banyak reseller kecil mulai bergabung. Produksi barang mulai kutitipkan ke konveksi lokal. Aku mulai mengatur sistem dropship. Aku masih tinggal di kontrakan sempit, masih makan seadanya. Tapi omzet mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan saat itu, aku tahu satu hal, rasa sakit yang kutelan hari-hari lalu mulai berubah menjadi bahan bakar. Saat akun bisnisku mencapai 20.000 pengikut, aku diundang untuk live kolaborasi oleh influencer yang pernah beli produkku. Dan dari situ, aku mulai dikenali. Aku tidak pakai nama Dina. Aku ganti namaku di dunia bisnis menjadi Rania Dirgantara. Bukan untuk sembunyi, tapi untuk menciptakan ulang siapa aku sebenarnya. Nama baru, napas baru, kekuatan baru. 6 bulan sejak aku diusir, aku bisa menyewa studio kecil. Aku rekrut 2 staf magang. Produksi meningkat. Aku mulai melebarkan sayap ke properti, membeli ruko kecil untuk dijadikan gudang. Aku pelajari pasar hotel dan restoran. Aku investasikan ke startup hospitality yang baru berkembang. Setiap rupiah yang kudapat tidak pernah kupakai untuk kesenangan, hanya untuk bertumbuh. Karena aku tahu, satu hari nanti, aku akan berdiri di panggung tertinggi. Dan di bawah sana, orang-orang yang pernah menendangku akan melihat ke atas dengan mata berkaca-kaca,
Bukan karena terharu, tapi karena malu. Mereka pikir aku sudah hancur. Mereka pikir aku perempuan lemah yang hanya akan menyesali nasib. Tapi mereka tidak tahu, aku sedang membangun istanaku sendiri. Diam-diam, tanpa gemuruh, tapi tak tergoyahkan. Dan saat mereka nanti berdiri dengan percaya diri di pesta megah yang mereka kira milik mereka akan menoleh dan terkejut saat tahu bangunan tempat mereka berdiri, dirancang, dibayar, dan dimiliki oleh perempuan yang mereka buang dulu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku duduk di depan meja kerja baruku, sebuah meja kayu jati yang kubeli dari hasil penjualan besar pertamaku 2 bulan lalu. Matahari sudah tinggi, tapi mataku belum lepas dari layar laptop. Notifikasi terus berdatangan. Pesanan masuk, email kerjasama, laporan distribusi stok dari tim gudang, data pembukuan, dan permintaan kolaborasi dari influencer. Tapi hari ini, satu notifikasi yang tidak kusangka justru menghantam pikiranku jauh lebih keras daripada apapun. Sebuah email dari manajemen hotel tempat aku menanam investasi strategis beberapa waktu lalu, berisi pemberitahuan bahwa pada tanggal sekian, akan diadakan sebuah acara besar bertajuk Pernikahan Keluarga Pengusaha Baru, dengan nama klien, Rangga Saputra dan Farah Widjaya. Tanganku membeku. Nama-nama itu seperti bom waktu yang meledak di dada. Meskipun aku telah berulang kali menata hatiku, membangun kehidupanku dari nol, mendirikan bisnis yang kini mulai meroket, luka itu ternyata belum mati. Ia hanya tertidur. Dan sekarang, ia terbangun dengan luka yang masih merah. Jadi mereka benar-benar menikah. Setelah semua pengkhianatan, semua penolakan, semua penghinaan, mereka benar-benar melangsungkan pesta. Bukan sekadar pesta sederhana, tapi pernikahan megah di Hotel Bintang 5, salah satu properti unggulan yang kini sebagian besar sahamnya kumiliki diam-diam. Hotel itu berdiri menjulang di tengah kota, dikenal sebagai tempat pernikahan paling prestisius untuk kalangan elit, dengan ballroom berkilau emas, atap kristal, pelayan terbaik, dan chef internasional. Sebuah tempat yang hanya orang-orang berkantong tebal bisa sentuh. Ironis. Dulu mereka menertawakanku karena dianggap miskin, tapi kini mereka berdiri percaya diri di tempat yang kumiliki. Tanpa mereka sadari, aku menutup email itu perlahan. Tapi di detik berikutnya, tanganku kembali bergerak. Aku membuka sistem kepemilikan properti dan saham yang dikelola manajer investasi perusahaanku. Benar, aku adalah pemegang saham mayoritas hotel itu. Namaku memang tidak tertulis terang-terangan. Aku beroperasi lewat entitas bisnis, PT Aurora Dirgantara Property. Tidak ada yang tahu siapa di balik nama itu kecuali tim hukum dan manajer keuanganku. Dan kini, aku bahkan memegang hak keputusan atas acara besar yang digelar di properti tersebut. Tapi aku tidak akan menghentikan acara itu. Tidak akan membatalkannya. Tidak akan mengusir mereka dari gedung mewah itu. Tidak akan menunjukkan taringku sekarang. Tidak. Karena ada luka yang jauh lebih menyakitkan daripada ditolak. Rasa malu yang datang dari kebodohan yang terungkap di hadapan umum. Dan aku akan membuat mereka merasakannya bukan dengan teriakan, tapi dengan diam yang mematikan. Aku terus membaca detail acara yang mereka ajukan ke manajemen hotel. Tema pesta, kemewahan elegan. Warna utama, emas dan putih. Jumlah undangan, 1.000 orang. Tamu VIP dari kalangan pejabat dan artis lokal. Fotografer profesional. Live band. Siaran langsung di media sosial. Mereka benar-benar ingin dunia tahu bahwa mereka menang. Bahwa mereka kini hidup mewah. Bahwa mereka bahagia. Bahwa mereka telah membuktikan bahwa meninggalkanku adalah keputusan yang tepat. Tapi mereka lupa. Dunia tidak sesempit yang mereka pikirkan.
Media sosial bisa dibalikan. Kenyataan bisa diungkap. Fakta bisa dibongkar. Dan yang mereka pikir sebagai panggung kemenangan, bisa jadi mimpi buruk di siang bolong. Aku kembali duduk, menatap pantulan wajahku di layar laptop yang mulai menghitam karena idle. Aku bukan lagi Dina yang dulu diusir tanpa perlawanan. Aku bukan lagi perempuan yang menangis di terminal bus dengan koper merah dan dompet tipis. Aku kini adalah pemilik perusahaan yang punya koneksi ke jaringan hotel terbesar di kota ini. Aku bisa mengatur alur keuangan ratusan juta hanya lewat satu jari. Aku bisa memindahkan proyek-proyek dengan satu tanda tangan. Dan aku bisa mempermalukan mereka di tempat yang mereka banggakan, tanpa perlu bersuara keras. Tapi aku diam. Aku menunggu. Aku ingin mereka benar-benar percaya bahwa mereka telah menang. Aku ingin mereka merasa aman, nyaman, terlena dalam pesta yang mereka kira dibayar dari hasil usaha sendiri. Aku ingin mereka berdiri di atas panggung, memegang mikrofon, tersenyum bangga di hadapan 1000 tamu. Lalu, aku datang. Bukan dengan amarah, bukan dengan air mata, tapi dengan elegansi yang menusuk, dan kebenaran yang mereka pikir tak akan pernah datang. Malam harinya, aku menatap langit dari balkon apartemenku. Jakarta masih riuh. Lampu kota berkedip-kedip. Tapi aku tak lagi merasa kecil. Kini aku adalah badai yang mereka kira telah berlalu. Tapi saat aku datang kembali, mereka tidak akan siap. Mereka akan gemetar. Dan pesta pernikahan mereka akan menjadi monumen kehancuran harga diri mereka yang terakhir. Pagi itu, aku duduk di ruang direksi lantai 26 gedung Aurora Dirgantara Group, perusahaanku. Ruangannya tenang, jendela kaca lebar menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang menggelegak, dan di meja kerjaku ada 2 hal penting. Secangkir kopi hitam tanpa gula dan 1 dokumen cetak yang baru saja dikirim oleh manajer operasional Hotel Imperial Grand Luxe, hotel bintang 5 dengan ballroom termewah yang ada di ibu kota. Di halaman depan dokumen itu tertulis nama yang sangat kukenal, Rangga Saputra dan Farah Wijaya, klien pesta pernikahan mewah yang akan digelar 2 minggu lagi. Dan di pojok kanan atas dokumen itu, logo Aurora Dirgantara Property, perusahaan induk yang sepenuhnya milikku, terpatri dengan gagahnya. Sekilas siapapun tak akan menyangka, pemilik sah dari semua properti, tanah, bangunan, dan aset operasional hotel tempat pesta mewah mereka akan diadakan adalah perempuan yang dulu mereka singkirkan tanpa ampun. Aku membaca halaman demi halaman, rincian menu catering dari chef internasional, anggaran dekorasi glamor bernilai ratusan juta, daftar tamu kehormatan, rundown acara dengan live performance dari penyanyi ternama, detail gaun pengantin yang dikirimkan oleh pihak wedding organizer. Semua lengkap, sempurna, dan mahal. Mereka begitu yakin bahwa pesta ini akan jadi hari paling membanggakan dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak tahu, pesta ini akan jadi sejarah baru yang membalikkan hidup mereka dengan malu yang tidak bisa mereka sembunyikan. Aku meletakkan dokumen itu perlahan, menatap keluar jendela, membiarkan semua emosi yang selama ini kutahan mengalir. Dulu aku dipaksa pergi karena dianggap tidak pantas jadi istri. Dulu aku dicibir karena lebih suka kerja daripada menyeduh kopi untuk suami dan ibunya. Dulu aku dikatakan tidak bisa memberi keturunan, padahal akulah yang menyembunyikan hasil diagnosis yang menyebut suamiku mandul. Tapi sekarang, di tempat ini, di gedung megah milikku, mereka hendak merayakan cinta palsu mereka, dengan percaya diri, di tempat yang bahkan mereka tidak tahu adalah milikku. Manajer hotel menghubungiku melalui panggilan internal. Bu Rania, saya ingin konfirmasi ulang kehadiran ibu di pernikahan yang diadakan klien bernama Rangga Saputra dan Farah Wijaya, karena pihak WO menyebut nama mereka dikenal ibu secara pribadi. Aku tersenyum kecil.
Tentu aku kenal. Sangat kenal. Sampai ke luka yang mereka tinggalkan pun masih belum sepenuhnya kering. Tapi aku tidak menunjukkan emosi itu dalam suaraku. Aku hanya menjawab, pastikan semua berjalan sesuai standar tertinggi. Mereka adalah tamu spesial. Dan pastikan saya menerima undangan resmi kalau mereka masih cukup tahu sopan. Dan benar saja, 2 hari kemudian, sebuah undangan mewah berwarna putih dan emas tiba di meja sekretarisku. Surat undangan pernikahan dari Rangga dan Farah ditujukan kepada Rania Dirgantara yang mereka kira hanya pemilik saham kecil. Mereka sama sekali tidak tahu, aku adalah pemegang keputusan utama di balik seluruh sistem operasional hotel tempat mereka berdiri dengan angkuh. Aku membuka undangan itu perlahan, membaca kalimat demi kalimat sambil membayangkan wajah mereka ketika nanti melihatku muncul, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik. Mereka mungkin akan mengenal wajahku, tapi mereka takkan siap menghadapi siapa aku sekarang. Karena yang akan datang nanti bukan Dina, perempuan yang mereka buang. Yang akan datang adalah Rania Dirgantara, pemilik jaringan properti, perempuan berkelas dengan kekuatan tak terbantahkan. Aku mulai menyusun skenario. Bukan balas dendam biasa, tapi penghancuran yang diam, dingin, dan menyakitkan. Aku menghubungi bagian event management hotel, menyetujui semua permintaan mereka, tapi dengan tambahan kecil, bahwa aku akan hadir bersama delegasi khusus pemilik properti untuk menyampaikan penghormatan pada acara terbesar hotel dalam kuartal ini. Aku memerintahkan tim dokumentasi hotel untuk mengambil gambar-gambar detail pesta, bukan untuk keperluan iklan, tapi sebagai bahan dokumentasi internal. Dan aku minta 1 kamera diarahkan secara khusus ke arah ekspresi wajah pengantin saat aku tiba nanti. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ekspresi Farah ketika melihatku melangkah masuk dengan gaun malam rancangan desainer, berlian di leherku, dan aura yang tak lagi bisa dia rendahkan. Aku ingin melihat bagaimana Rangga menahan napasnya ketika menyadari bahwa pesta megah yang dia banggakan sebenarnya hanya berdiri di atas keringat perempuan yang dulu dia buang. Aku ingin melihat bagaimana wajah mertua angku itu memucat, kehilangan kata, saat tahu bahwa tempat dia berdiri untuk berfoto bersama keluarga barunya adalah hotel milik menantu tak berguna yang dulu dia usir. Aku tidak akan teriak. Aku tidak akan mengamuk. Aku tidak akan menumpahkan air mata. Aku akan berdiri tenang, tersenyum kecil, lalu mengucapkan, "Selamat menempuh hidup baru. Semoga kalian bisa melunasi tagihan hotel ini tepat waktu." Dan setelah itu, aku akan melangkah pergi, meninggalkan mereka terpaku, malu, terguncang oleh kenyataan yang bahkan tidak bisa mereka lawan. Pesta mereka akan tetap berjalan. Lampu akan tetap menyala. Musik akan tetap bergema. Tamu-tamu akan tetap menari. Tapi jiwa mereka akan tercabik dari dalam. Dan semua akan terekam, tidak hanya dalam kamera, tapi dalam ingatan yang tak bisa mereka lupakan seumur hidup. Hari itu akhirnya datang. Hari yang selama berbulan-bulan mereka tunggu dengan penuh kebanggaan, dan yang selama berbulan-bulan juga kutunggu dengan tenang. Tanggal itu telah mereka siapkan dengan segala kemewahan yang bisa dibeli. Tapi yang tak pernah mereka siapkan adalah kenyataan bahwa hari itu juga akan menjadi hari di mana dunia yang mereka bangun dari kebohongan akan retak, perlahan, di hadapanku. Pagi hari aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena gugup, tapi karena setiap detik hari itu harus sempurna. Aku duduk di ruang rias apartemenku yang menghadap kota Jakarta. 4 stylist pribadi sudah menunggu. Gaun malam rancangan desainer Paris tergantung dengan anggun di sisi lemari kaca. Warnanya merah marun, potongannya tajam tapi elegan, dengan detail bordir emas di bagian leher dan lengan.
Gaun itu tidak sekadar pakaian. Itu adalah pernyataan. Aku tidak datang untuk mencuri perhatian. Aku datang untuk mengembalikan martabat yang pernah mereka injak. Saat stylist menyisir rambutku dan mulai menatanya menjadi sanggul elegan rendah dengan aksen klasik, aku memandangi pantulan diriku di cermin. Mata ini dulu pernah menangis sampai kering. Bibir ini dulu pernah memohon cinta dari suami yang tidak tahu diri. Tubuh ini dulu berdiri kaku saat diusir dari rumah oleh perempuan tua yang menyebutku tak layak jadi istri. Tapi hari ini, semua itu bukan lagi bagian dari kisah sedih. Itu adalah bukti bahwa aku bisa bangkit tanpa mereka. Aku memakai perhiasan, kalung berlian putih dan merah, pemberian partner bisnis Korea Selatan sebagai simbol keberhasilan proyek ekspansi properti. Aku tidak membeli perhiasan ini untuk pamer. Tapi hari ini, aku mengenakannya agar saat mereka menatapku dari ujung ruangan, mereka tahu, aku bukan tamu sembarangan. Sekitar pukul 4 sore, aku turun ke lobi. 3 mobil hitam berjajar menunggu. Aku masuk ke dalam Mercedes Maybach dengan tenang. Di belakangku, 2 mobil pengawal pribadi dari kantor pusat mengiringi. Hotel tempat pesta digelar hanya berjarak 20 menit. Tapi setiap menit terasa panjang. Bukan karena aku ragu, tapi karena dunia akan segera melihat kenyataan yang selama ini mereka abaikan. Bahwa perempuan yang mereka buang, hina, dan anggap kecil, kini memiliki panggung yang tak bisa mereka beli walau dengan seluruh tabungan hidup mereka. Saat aku tiba di depan hotel, karpet merah telah terbentang. Bukan untukku, tapi untuk para tamu kehormatan. Tapi saat mobilku berhenti dan pintu dibuka oleh petugas hotel yang langsung membungkuk sambil menyebut, "Selamat sore, Bu Rania." Beberapa tamu langsung berpaling. Tatapan mereka bingung. Beberapa mulai berbisik. Beberapa manajer hotel terlihat panik. Mereka belum memberitahukan kepada pengantin bahwa pemilik hotel akan hadir langsung. Aku melangkah dengan tenang. Hak sepatu Louboutinku berdetak ringan di atas marmer mahal lobi utama. Rambutku sudah ditata sempurna. Gaunku melambai anggun saat aku berjalan perlahan. Kepala tegak, bahu terangkat, senyum tipis di bibirku. Para tamu yang lewat berhenti sesaat. Beberapa mengenalku dari media bisnis. Beberapa mengenalku sebagai investor properti muda yang sedang naik daun. Tapi satu hal yang pasti, aku bukan lagi perempuan yang bisa disepelekan. Manajer acara langsung mendatangiku. "Bu Rania, kami tidak menyangka ibu akan benar-benar hadir." Aku hanya tersenyum. Tentu saja aku datang. Acara seperti ini, di properti milikku, bagaimana mungkin aku absen? Dia menggigit bibirnya. Gugup. Kami belum sempat memberitahu pengantin. "Sempurna," kataku pelan. "Biarkan menjadi kejutan manis." Aku berjalan masuk ke ballroom utama. Musik klasik mengalun pelan. Pintu besar terbuka. Di ujung ruangan, di atas panggung yang ditata megah, berdiri 2 orang dalam balutan gaun pengantin dan jas putih gading, Rangga dan Farah. Mereka sedang berfoto bersama keluarga. Wajah Farah sumringah, seolah hari itu adalah puncak kemenangan hidupnya. Rangga tersenyum bangga, memeluk wanita yang dulu ia rebut dari belakang punggungku. Di sekitar mereka berdiri mertuaku, wajahnya penuh kebanggaan, seperti ratu yang berhasil menyingkirkan bidak tak berguna dari papan catur. Dan saat aku melangkah masuk, langkahku langsung menghentikan satu baris tamu yang sedang mengantri untuk foto bersama. Semua mata mengarah kepadaku. Beberapa terdiam. Beberapa menoleh ke arah panggung. Dan saat mata Farah menatapku, dia membeku. Rangga yang melihat ekspresinya ikut menoleh. Dan matanya membulat. Waktu seakan berhenti. Wajah mereka pucat.
Senyum Farah perlahan menghilang. Rangga terlihat seperti kehilangan napas. Dan mertuaku, wanita yang dulu membuangku dari rumah seperti kotoran, menyipitkan mata seolah tidak percaya apa yang sedang dilihatnya. Aku melangkah mendekat. Pelan. Penuh martabat. Setiap langkah terasa seperti dentuman palu godam yang menghantam jantung mereka. Saat aku berdiri hanya 2 meter di hadapan mereka, aku tersenyum. Sebuah senyum penuh ketenangan yang menusuk lebih dalam dari amarah manapun. "Selamat malam," ucapku ringan. Tatapanku lurus ke arah Rangga. "Kalian cocok sekali berdiri di atas panggung ini." Farah menelan ludah. Rangga kaku. Mertuaku membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Aku melanjutkan, nada bicaraku datar tapi tajam. "Panggung ini indah, ya? Ballroom megah, dekorasi premium, makanan dari chef bintang 5. Tempat ini benar-benar cocok untuk pasangan seperti kalian, yang begitu percaya diri, mengira semua ini milik kalian." Rangga mengerutkan kening. "Dina, maksud kamu?" Aku menyandarkan tubuh sedikit, mendekat. "Oh, maaf. Aku lupa. Aku sudah bukan Dina lagi. Sekarang panggil aku Rania Dirgantara. Dan ini adalah hotelku." Ballroom utama Hotel Imperial Grand Luxe malam itu disulap seperti istana Versailles. Lampu gantung kristal berkelap-kelip di langit-langit megah. Hiasan bunga mawar putih dan emas menjalar di setiap sisi ruangan. Kursi-kursi tamu dilapisi kain satin dengan pita emas yang melilit rapi. Dan di tengah ruangan itu, karpet merah terbentang lebar menuju pelaminan besar yang menjulang tinggi, dihiasi ornamen ukir khas Eropa. Para tamu yang hadir mengenakan gaun dan jas terbaik. Para pejabat lokal dan selebritas papan atas memenuhi deretan kursi depan. Mereka semua hadir untuk menyaksikan momen paling membanggakan bagi Rangga dan Farah, pesta pernikahan. Tapi kejayaan itu hanya bertahan sampai pintu ballroom terbuka dan aku, Rania Dirgantara, melangkah masuk. Saat tumit sepatuku menyentuh marmer ballroom, suara gesekan kecil itu terdengar seperti tembakan pelan yang menghentikan denyut seluruh ruangan. Detik itu, musik live dari grand piano terhenti. Bisik-bisik para tamu perlahan berubah menjadi keheningan yang menekan. Semua mata beralih padaku, menatap sosok wanita dengan gaun marun berkilau darah, kalung berlian berpendar di lehernya, dan aura yang menusuk seperti pedang tak terlihat. Langkahku pelan tapi pasti. Posturku tegak, mata lurus menatap panggung. Aku tahu siapa yang berdiri di sana. Aku tahu ekspresi apa yang akan mereka tunjukkan. Tapi ketika akhirnya mataku bertemu mata mereka, Rangga, Farah, dan ibunya, aku tidak menyangka betapa nikmatnya rasa kemenangan ini. Rangga menegang. Wajahnya seperti ditarik semua darahnya. Matanya membelalak. Dagunya sedikit turun seolah melihat hantu. Farah di sampingnya pucat pasi. Tangan yang tadi anggun memegang buket bunga kini mencengkeram lengan Rangga dengan kekuatan putus asa. Gaun putih panjangnya yang tadi menjuntai indah kini terlihat seperti tirai ketakutan yang menutup tubuh ringkihnya. Dan di sebelah mereka, mantan mertuaku, perempuan yang dulu dengan lantang mengusirku dari rumahnya, yang berkata aku tak tahu malu, tak punya harga diri, dan tak pantas menyandang marga suaminya. Mengecil di antara bunga dekorasi, matanya sempit, wajahnya kaku seperti topeng porselen yang retak di sisi-sisinya. Aku terus berjalan tanpa kata, lalu berhenti tepat di depan mereka. Tamu-tamu terdekat menahan napas, beberapa bahkan menunduk seolah ikut merasakan kegugupan yang mengental di udara. Fotografer yang sejak tadi memotret momen bahagia kini ragu-ragu. Lensanya bergeser, mencoba menangkap sosok misterius yang menyita perhatian semua orang. Aku menatap Rangga lama, sangat lama. Dan ketika aku membuka mulut, hanya satu kalimat pelan yang keluar. "Indah ya,
Tempat ini. Rangga membuka mulut tapi tak satu kata pun bisa ia lontarkan. Tubuhnya gemetar halus. Farah menatapku, kemudian menoleh panik pada Rangga, lalu pada mertuanya, mencari konfirmasi, mencari makna dari kehadiranku yang membuat semua kilau pesta terasa pudar. Dina, Rangga akhirnya bersuara, pelan, lirih, nyaris seperti gumaman orang yang sedang tak percaya. Apa maksudmu datang ke sini? Aku mengangkat dagu sedikit, senyumku tipis, lebih menyerupai ironi daripada keramahan. Maaf, aku tidak bisa datang saat kalian mengusirku dulu. Tapi malam ini, bagaimana mungkin aku absen di gedung milikku sendiri? Lidah Rangga tercekat. Farah melangkah mundur setengah langkah. Mertuaku maju sedikit, mencoba mempertahankan martabat yang tersisa. Gedung milikmu? Jangan mengada-ada. Ini hotel besar. Kamu pikir siapa kamu? Aku menoleh padanya, menatap dalam-dalam, lalu berbicara pelan namun sangat tajam. Benar, ini hotel besar. Dan sayangnya, besar juga saham yang kupunya. PT Aurora Dirgantara Property. Pernah dengar? Itu adalah perusahaanku. Dan properti ini, dari lantai dasar sampai penthouse tertinggi, adalah salah satu portofolio yang aku kelola secara penuh. Seketika, para tamu mulai riuh pelan. Beberapa membisikkan nama itu, Aurora Dirgantara. Mereka membuka ponsel, mencari berita, menemukan artikel-artikel tentang CEO muda Rania Dirgantara yang baru-baru ini meraih penghargaan bergengsi karena ekspansi besar-besaran properti mewah di Asia Tenggara. Mereka menemukan foto wajahku dalam setelan jas hitam dan kacamata tipis. Wajah yang kini berdiri di hadapan mereka, bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai pemilik mutlak panggung pesta ini. Aku melangkah lebih dekat. Lucu ya? Kalian berdiri percaya diri di tempat yang kalian kira milik kalian. Bahkan rangkaian bunga di belakang kalian itu, aku yang menyetujui desainnya. Makanan yang kalian makan tadi malam, chef yang aku rekrut. Bahkan pintu toilet yang kalian buka untuk memperbaiki riasan, aku yang mendanainya. Farah terlihat seperti ingin menangis. Rangga mulai memegang pelipisnya, seolah tidak percaya ini nyata. Mertuaku tampak gemetar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihatnya tak berani membalas sepatah kata pun. Aku tak datang untuk merusak pesta kalian, lanjutku datar. Aku datang untuk memastikan bahwa semua berjalan lancar. Karena sebagai pemilik properti, aku bertanggung jawab terhadap pelayanan yang baik. Tapi jangan lupa, aku menoleh ke tamu-tamu di sekitar. Kalau ada yang perlu dikembalikan, aku akan menagihnya. Karena aku tak lagi hidup dari sisa-sisa kasih sayang kalian. Aku hidup dari usaha, luka, dan kerja keras yang kalian rendahkan. Suasana ballroom mencekam. Tidak ada musik. Tidak ada yang bicara. Tak ada satupun yang berani bergerak. Semua mata terpaku. Beberapa tamu terlihat merekam diam-diam. Dan dalam diam itulah aku tahu bahwa luka yang dulu mereka ukir di tubuh dan batinku kini telah menjadi senjata. Dan senjata itu kini menancap balik, tepat di jantung kebanggaan palsu mereka. Aku pamit, kataku pelan sambil memutar tubuh. Nikmati pestanya. Sementara kalian masih bisa. Dan aku pun melangkah keluar. Satu ballroom terdiam membisu, seolah semua cahaya redup dan semua kemewahan berubah menjadi debu. Di belakangku, hanya ada 3 jiwa yang kini tahu. Mereka tak lagi punya tempat untuk menyombongkan diri, karena bahkan panggung pun tak lagi berpihak pada mereka. Malam itu, ketika aku melangkah keluar dari ballroom megah yang mereka jadikan ajang pamer cinta palsu, aku tidak menoleh sedikit pun ke belakang.
Bukan karena tak ingin melihat kehancuran di wajah-wajah yang pernah mencabik hatiku, tapi karena aku tahu, aku sudah memberikan tamparan paling telak yang tidak membutuhkan pengulangan. Tanganku tidak menyentuh satupun dari mereka. Suaraku tidak meninggi, tapi luka yang kutinggalkan malam itu akan terus terbuka, membusuk, dan tak bisa disembuhkan dengan waktu. Namun ternyata, dunia belum selesai memihakku. Dunia, malam itu, memilih untuk ikut bicara. Tak butuh waktu lama. Baru beberapa jam sejak aku pulang ke apartemenku di lantai 48. Masih dengan gaun yang belum kulepas dan rambut yang masih tersanggul rapi, telepon genggamku bergetar terus-menerus. Notifikasi dari Instagram, X, Twitter, TikTok, bahkan email bisnis, masuk tanpa henti. Semula aku abaikan. Kukira hanya ucapan selamat dari rekan bisnis yang mengetahui bahwa aku hadir di salah satu acara besar. Tapi ketika notifikasi itu makin deras dan pesan-pesan berisi tautan mulai masuk dari asisten digitalku, aku membuka satu di antaranya. Sebuah video berdurasi 1 menit 35 detik. Dikirim oleh tamu undangan. Direkam diam-diam dari barisan kursi tengah. Sudut pandangnya tidak terlalu jelas, tapi suara itu sangat tajam, sangat bersih. Dan di layar ponselku, aku melihat diriku sendiri melangkah masuk ke ballroom, melihat ekspresi pucat Farah dan wajah kehilangan Rangga, mendengar ucapanku satu demi satu, tentang kepemilikan hotel, tentang tagihan pesta yang akan ditagih dalam 3x24 jam, tentang panggung megah yang ternyata berdiri di atas tanah milik wanita yang mereka rendahkan. Video itu, dalam tempo 4 jam saja, sudah ditonton 1,4 juta kali di TikTok. Judulnya mencolok. Pengantin dipermalukan oleh pemilik hotel, mantan istri ternyata bos hotel mewah yang mereka sewa. Kolom komentarnya meledak. Ratusan ribu komentar masuk. Dan tak ada satupun yang membela mereka. Semua mengangkatku sebagai ikon kekuatan perempuan. Queen banget. Sumpah. Bayangkan pesta pernikahan lo malah dibayar dan dipermalukan sama mantan istri lo sendiri. Pelakor dan suami bajingan akhirnya kena batunya. Karma bukan lagi ditunggu, tapi diantar langsung. Di Twitter, nama Rania Dirgantara naik menjadi trending topik nasional. Di situ, semua membicarakan aku bukan hanya sebagai pebisnis sukses, tapi sebagai simbol balas dendam tanpa suara yang berhasil membuat seluruh negeri berdiri memberi tepuk tangan. Media online mulai menulis artikel panjang. CEO muda ungkap kepemilikan hotel tempat suami dan pelakor menggelar pesta. Kisah Rania, dari dibuang jadi bos hotel, balas dendamnya pecahkan media sosial. Sementara itu, Rangga dan Farah justru menjadi sasaran cemoohan publik. Akun Instagram mereka diserbu. Unggahan pesta pernikahan yang sebelumnya penuh dengan komentar manis berubah jadi ladang kritik, sindiran, dan olok-olok. Farah menonaktifkan kolom komentar dalam hitungan jam. Rangga bahkan menghapus unggahan pernikahan mereka sepenuhnya. Tapi publik tak tinggal diam. Mereka menyebarkan ulang tangkapan layar. Mereka mengutip setiap kata yang kuucapkan di pesta itu, menjadikannya meme, potongan motivasi, bahkan background konten TikTok. Lebih jauh lagi, beberapa akun gosip mulai membongkar masa lalu mereka. Bukti-bukti pengkhianatan Rangga, tangkapan layar pesan Farah yang menghina rumah tanggaku dulu, semua bermunculan kembali. Netizen yang dulu diam, kini bersatu menggiring narasi bahwa apa yang kulakukan bukan balas dendam kejam, tapi keadilan yang tertunda. Salah satu komentator di podcast bisnis bahkan berkata, jarang-jarang kita melihat seseorang membalas pengkhianatan tanpa harus berteriak. Rania Dirgantara memperlihatkan pada dunia bahwa kekuatan sejati adalah saat kamu bisa menatap wajah orang yang menginjakmu dan membuat mereka berlutut, bukan dengan kekerasan,
tapi dengan bukti bahwa kamu berhasil tanpa mereka. Asisten pribadiku menelepon. Suaranya nyaris gemetar. Bu, kita dapat lebih dari 100 permintaan wawancara. Net TV, Kompas, bahkan CNN Indonesia ingin bicara langsung. Mereka semua kagum. Aku hanya tertawa kecil. Aku tidak akan bicara untuk validasi. Biarkan video itu bicara sendiri. Kebenaran tak perlu dijelaskan. Cukup dilihat. Di hari yang sama, saham perusahaanku naik hampir 7%. Investor dari Singapura mengirim ucapan selamat dan permintaan kolaborasi proyek baru. Seakan-akan semesta memihak tanpa aku harus meminta. Tapi bukan itu inti dari semuanya. Intinya adalah malam itu, akhirnya dunia tahu siapa sebenarnya yang menang. Rangga, yang dulu membusungkan dada karena merasa jadi suami yang menafkahi, ternyata hidup selama ini dari gaji istri yang ia remehkan. Farah, yang merasa berhasil merebut suami orang dan memamerkannya seolah trofi, ternyata sedang berdiri di rumah yang tidak pernah benar-benar miliknya. Mertuaku, yang menyangka ia berhasil menyingkirkan benalu, justru tak sadar bahwa ia sedang berpesta di sarang singa. Dan aku tidak perlu berteriak, tidak perlu mencakar, tidak perlu menangis. Aku cukup berdiri, tersenyum, dan menyaksikan bagaimana semesta mengantarkan keadilan ke depan panggung. Dengan kamera dan saksi ratusan pasang mata 3 hari setelah pesta pernikahan paling memalukan sepanjang sejarah sosialita Jakarta itu. Efek dari satu malam yang kutorehkan dengan ketenangan dan senyum tipis mulai bergulir seperti longsoran salju yang menghantam kehidupan mantan suamiku dan istri barunya, tanpa bisa mereka kendalikan sedikit pun. Video berdurasi 1,5 menit yang terekam di tangan tamu anonim telah tersebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan menyeberang ke akun-akun luar negeri yang menyukai kisah balas dendam ala kelas jet set. Wajahku menjadi meme nasional, bukan karena aib, tapi karena sikap anggun dan tenang yang dianggap sebagai standar baru dalam membungkam penghinaan, bukan dengan air mata, tapi dengan kesuksesan dan kekuasaan nyata. Sementara itu, Rangga dan Farah mulai merasakan gempa kecil yang mengguncang fondasi palsu pernikahan mereka. Di hari keempat setelah pesta, Farah memposting permintaan maaf terbuka di akun Instagramnya, menyalahkan tim IO atas kekeliruan teknis yang membuat kesalahpahaman. Tapi publik tidak sebodoh yang mereka kira. Komentar-komentar di postingan itu bukan empati, tapi hujatan. Jadi IO-nya juga yang nyuruh lo rebut suami orang. Kesalahan teknis atau kesombongan teknis? Sih. Pura-pura polos setelah dihantam realita. Udah basi kak. Followersnya turun drastis. Endorsean yang dulu mengalir deras kini berhenti. Brand kecantikan yang sebelumnya meminangnya sebagai ambasador mengirimkan email resmi bahwa mereka tidak melanjutkan kerjasama karena alasan citra perusahaan yang tidak sejalan dengan nilai publik. Farah mulai stres. Story-nya berubah dari pamer kemewahan menjadi kutipan-kutipan galau yang memelas. Padahal baru seminggu jadi pengantin. Di sisi lain, Rangga yang semula mengira karirnya sebagai konsultan properti akan naik karena pencitraan sebagai pria, estetika tinggi, kini justru ditolak dalam proyek-proyek besar. 2 calon klienku yang juga sempat ia dekati sebagai investor langsung menghubungiku untuk mengonfirmasi. Dan saat mereka tahu siapa Rangga sebenarnya, mantan suamiku, mantan pria yang memanfaatkan koneksi pernikahan untuk mencari proyek, mereka mundur teratur. Bukan karena aku melarang, tapi karena mereka sendiri menyadari bekerja dengan orang bermoral busuk bisa menghancurkan nama baik mereka sendiri. Sementara mereka berjuang menambal reputasi, aku menerima panggilan Zoom meeting dari manajemen jaringan hotel internasional asal Jepang. Mereka tertarik membeli saham Jin Venture sebesar 40% dari lini bisnis hotelku, dengan harga nyaris 2 kali lipat valuasi awal.
Aku hanya tersenyum saat melihat angka penawaran yang ditransfer dalam proposal digital mereka. Angka itu bisa membeli 2 hotel sekelas tempat Rangga dan Farah menikah. Dan aku menyetujuinya, bukan karena butuh uang, tapi karena aku tahu setiap kontrak baru yang kutandatangani adalah satu paku lagi untuk peti masa lalu yang dulu membuatku menderita. Di tengah euforia kemenangan ini, aku juga dihubungi oleh produser film layar lebar. Mereka tertarik mengangkat kisah hidupku sebagai skenario. Katanya, ini cerita balas dendam modern yang sempurna. Dari istri yang diusir dengan hinaan, menjadi CEO hotel mewah yang membuat pesta pengkhianatan jadi panggung pengakuan. Mereka ingin aku menjadi produser eksekutif. Aku belum menjawab. Tapi satu hal pasti, kisah ini tidak berhenti di viral. Ini baru awal dari pengakuan sejati bahwa aku tak hanya bertahan, aku menang telak. Sementara itu, Rangga dan Farah mulai goyah. Rumah yang mereka sewa di kawasan BSD mulai kosong dari kunjungan teman. Mereka tidak lagi diundang ke pesta sosialita. Tidak ada sesi brunch mewah. Tidak ada undangan gala. Semua perlahan menjauh. Mereka bukan hanya kehilangan reputasi, tapi juga eksistensi. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka kehilangan kontrol. Dunia yang dulu mereka atur untuk membuatku menderita kini menjerat leher mereka perlahan, dengan tali buatan sendiri. Dan di atas semua itu, aku masih berjalan elegan, tetap tampil di acara televisi sebagai pembicara bisnis, tetap menandatangani kontrak properti, tetap menjadi nama yang dikagumi di dunia profesional. Aku tidak pernah meminta dunia untuk membalas mereka. Aku hanya menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Dan sisanya, semesta mengurus sendiri. Hari itu hujan turun tipis membasahi jendela ruang kerja lantai atas kantorku. Jakarta tenggelam dalam awan kelabu, tapi di dalam ruanganku, suasana begitu tenang dan hangat, dengan aroma kayu manis dari diffuser favoritku yang menyatu dengan dentingan lembut lagu jazz klasik dari speaker sudut ruangan. Aku sedang membaca laporan ekspansi properti di seminya ketika sekretarisku mengetuk pintu dan menyodorkan sebuah amplop putih bersih tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan halus di pojok kiri atas. Untuk Rania Dirgantara. Aku tidak tergesa membukanya. Aku tahu instingku jarang salah. Dan firasatku tepat saat kulihat lembaran kertas dengan tulisan tangan rapi penuh kalimat panjang. Dari kalimat pertama saja, aku sudah tahu dari siapa surat ini datang. Rania, atau mungkin lebih pantas aku panggil Kak Rania, meskipun ku paham panggilan itu tak akan pernah bisa menghapus semua luka yang kutorehkan. Aku Farah, perempuan yang telah merebut suamimu, perempuan yang kini menjadi bahan hinaan masyarakat karena perbuatan yang kulakukan sendiri. Aku ingin bicara, meski hanya melalui surat ini. Tulisan itu tersusun rapi, tapi nada suaranya gemetar. Farah menulis sepanjang 3 halaman penuh, tinta hitam yang beberapa bagiannya terlihat seperti terkena air. Entah karena hujan, atau air mata, aku tidak peduli. Ia bercerita tentang bagaimana malam pernikahannya berubah menjadi neraka batin. Tentang bagaimana ibunya muntah setelah membaca berita viral yang menampar kehormatan keluarga mereka. Tentang bagaimana ia kehilangan semua pekerjaan, dikucilkan teman-temannya, bahkan dijauhi oleh keluarganya sendiri karena mempermalukan nama baik garis keturunan mereka. Farah menulis betapa ia tidak menyangka bahwa aku, perempuan yang dulu ia anggap istri gagal, ternyata adalah sumber seluruh fasilitas yang mereka gunakan dengan bangga. Ia mengaku malu, bukan hanya karena dihina publik, tapi karena akhirnya menyadari bahwa semua yang pernah ia katakan tentangku, bodoh, kampungan, penurut, tidak mandiri, berbalik menghantam wajahnya sendiri. Kak, mungkin ini terdengar tak layak, tapi aku memohon maaf. Tidak untuk pengampunanmu, karena aku sadar aku tak pantas mendapatkannya. Aku hanya ingin kau tahu
bahwa aku tidak tidur nyenyak sejak malam itu. Dan Rangga, dia mulai bicara tentangmu lagi. Tentang caramu menatapnya terakhir kali. Tentang bagaimana tatapanmu membuatnya merasa lebih telanjang daripada saat kami tidur bersama. Maafkan aku, kalau bisa. Tapi jika tidak pun, aku akan tetap mendoakanmu dalam diam. Aku meletakkan surat itu pelan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanya sunyi. Sunyi dari masa lalu yang kini mengemis pengakuan bahwa mereka salah, ketika semua sudah terlambat. Dan malamnya, telepon genggamku berdering pukul 1.23 dini hari. Nomor tidak dikenal. Tapi suara di ujung sana tak bisa kulupakan. Rangga. Dina. Suaranya berat, serak, seperti sudah menangis. Aku tahu kamu tidak mau bicara. Tapi tolong, dengarkan aku sebentar saja. Hanya malam ini. Aku diam. Tapi dia tetap bicara. Aku salah. Aku kira aku tahu apa yang membuat hidup bahagia. Ternyata aku hanya kejar bayangan. Setelah kamu pergi, aku pikir aku menang. Tapi sekarang, setiap kali aku melihat wajah Farah, aku tidak melihat cinta. Aku hanya melihat cermin yang memantulkan semua kesalahan yang dulu kutertawakan saat kamu menangis. Aku duduk, tak memotong satupun kata-katanya. Aku takut, Din. Takut hidupku hanya jadi kenangan burukmu. Aku tahu aku tak pantas kembali. Aku tidak minta kau memaafkan, tapi aku ingin kamu tahu, aku masih mengingatmu. Setiap malam. Bahkan ketika aku tidur di sebelah istri yang kupilih sendiri. Dia terisak, lirih. Dan aku masih diam. Kalau kamu ingin memutus telepon ini sekarang, silakan. Tapi satu kalimat terakhir. Aku bangga padamu. Sungguh. Kau tak hanya membungkam kami. Kau membuat kami memohon belas kasih tanpa suara. Aku akhirnya berbicara. Pelan, dingin, tapi penuh luka yang telah menjadi baja. Rangga, aku bukan lagi wanita yang menangis karena kehilanganmu. Aku adalah wanita yang hari ini tak akan pernah membiarkan siapapun merendahkanku lagi. Kamu, dan seluruh cerita bersamamu, sudah selesai. Selamat malam. Telepon kututup. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas sepenuhnya. Karena yang dulu membuatku menangis, kini memohon untuk sekadar didengarkan. Dan aku tidak lagi butuh penyesalan mereka untuk menjadi kuat. Aku kuat, karena aku telah melepaskan mereka, bukan karena mereka meminta maaf. 2 bulan setelah malam itu berlalu, ketika video viralku masih berputar di berbagai media sosial dan wajahku terus menghiasi layar-layar media nasional, kehidupan Rangga dan Farah perlahan-lahan berubah menjadi film horor nyata yang mereka bintangi sendiri. Mereka yang dulu melangkah percaya diri di atas karpet merah pernikahan palsu itu, kini terseok-seok di lorong sempit penuh desakan, hinaan, tekanan, dan keretakan. Dunia luar sudah tak percaya pada sandiwara mereka. Senyum-senyum manis di feed Instagram hanya menutupi luka-luka berdarah yang tak bisa mereka bedah di depan publik. Rumah mewah hasil sewa yang dulu mereka banggakan kini jadi tempat penuh teriakan, piring pecah, dan amarah yang tak kunjung reda. Bukan hanya karena kesulitan finansial yang makin menekan, tapi juga karena satu sama lain mulai menyalahkan, memaki, dan merobek sisa-sisa cinta palsu yang dulu dibangun dari pengkhianatan. Farah marah, setiap hari, setiap malam. Bukan karena dia mencintai Rangga, tapi karena ia tahu ia telah memilih kapal karam. Ia sadar sekarang bahwa Rangga bukan suami idaman, tapi pecundang yang hidup dari uang mantan istri yang dulu mereka hina bersama. Apa gunanya aku ngerebut kamu, Rangga, kalau ujung-ujungnya kita cuma jadi bahan ketawaan se-Indonesia?
Aku ini malu. Tahu gak? Malu setiap kali buka HP, lihat wajah kita dijadikan bahan sindiran. Dan kamu? Cuma bisa diam, kayak pengecut. Kalau kamu nyesel, ya udah. Kamu pikir aku gak malu punya istri yang jadi bahan bakar drama viral? Kamu pikir aku gak sakit hati tiap kali orang bilang aku hidup dari mantan? Aku dihina habis-habisan. Far, kita pantas dihina. Karena kita dua-duanya salah. Aku salah karena terlalu bodoh percaya kamu bisa jadi masa depan. Padahal kamu cuma bayangan masa lalu yang belum selesai. Pintu dibanting, gelas dilempar, dan malam demi malam diisi pertengkaran tanpa henti. Para tetangga mulai resah. Mereka tidak lagi berani menyapa pasangan artis gagal itu. Bahkan warung di pojok komplek pun sudah tak mau lagi memberi mereka utang. Mereka menunggak, mereka berpura-pura kuat, tapi seluruh lapisan kepalsuan itu kini mengelupas satu demi satu. Sementara itu aku, Rania, melangkah di atas lantai marmer hitam Hotel Ritz, bukan sebagai tamu, tapi sebagai keynote speaker dalam forum bisnis global bertajuk Resilience and Female Power in the Modern Economy. Di hadapan CEO dari 40 negara, aku berdiri dengan jas putih rancangan desainer Perancis yang kusuka sejak dulu. Kukatakan pada mereka bahwa kesuksesan terbesar bukan ketika kau menang di atas panggung, tapi ketika orang-orang yang membakarmu harus menontonmu dari barisan penonton, diam dan malu karena api yang mereka nyalakan justru membawamu terbang. Satu persatu, perusahaanku mencatatkan rekor pertumbuhan. Hotelku di Bali full booked 6 bulan ke depan. Unit apartemenku di Bandung sudah habis dipesan investor luar negeri, dan perusahaan properti Amerika yang dulu sempat menolakku kini justru memohon untuk merger. Dalam waktu 3 bulan sejak malam pernikahan Rangga Farah yang berubah jadi panggungku, aku telah menggandakan kekayaanku. Tapi lebih dari itu, aku menggandakan wibawaku. Namun karma belum selesai menghantam mereka. Di bulan ketiga, ayah Farah terkena serangan jantung akibat tekanan publik dan malu sosial karena nama keluarganya dipermalukan. Rumah media mulai mengangkat kisah keluarganya, membongkar skandal, dan memperlihatkan betapa runtuhnya martabat yang dulu mereka pamerkan. Farah menangis tiap malam, bukan karena cinta, tapi karena seluruh dunia telah menyaksikan dia dikalahkan tanpa perlu satu tamparan fisik. Rangga mulai menghindari media sosial, takut melihat namanya dijadikan contoh suami gagal. Ia menganggur. Tak ada yang mau mempekerjakan lelaki yang dikenal sebagai penumpang kesuksesan mantan istri. Dan yang paling menyakitkan, ia kini bergantung pada Farah. Ironi yang sempurna. Wanita yang merebutnya demi kemewahan kini justru harus menafkahinya. Tapi Farah pun tak punya apa-apa. Semua kontrak endorsement diputus. Tak ada yang mau melekatkan brand mereka dengan kata pelakor. Sementara itu aku diundang oleh PBB sebagai pembicara tamu dalam forum wanita dunia. Di sana aku membagikan kisahku, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik kekuatan yang bangkit dari abu. Ketika standing ovation bergema, aku tahu, di satu sisi dunia ini, Rangga mungkin sedang menatap plafon rumah sempit mereka sambil bertanya, bagaimana bisa wanita yang dulu kupandang sebelah mata, kini menjadi raksasa yang menginjak bayanganku. Aku tidak pernah mencari balas dendam. Tapi ketika semesta menghadirkan semua ini di kakiku, aku tahu, ini adalah keadilan yang ditunda. Dan mereka kini jadi catatan kaki dalam buku hidupku yang gemilang. Langit Jakarta sore itu tak terlalu terik, tapi panasnya tidak berasal dari matahari, melainkan dari deret jadwal padat yang menanti di agendaku. Ponselku berdering hampir setiap 5 menit. Perwakilan investor Swiss ingin bertemu lebih awal. CEO perusahaan logistik Jepang ingin peninjauan ulang perjanjian kerjasama,
dan undangan gala dinner eksklusif dari Istana Presiden untuk penghargaan Perempuan Inspiratif 2025 juga baru saja masuk ke kotak emailku. Tapi dari semua notifikasi itu, satu nama yang muncul dari kolok lama membuat mataku menyipit sejenak. Rangga. 3 panggilan tak terjawab. Dan satu pesan singkat. Kumohon, hanya 10 menit. Rania. Aku tidak membalas. Tapi 1 jam kemudian, sekretarisku masuk ke ruanganku, ragu-ragu, membisikkan bahwa seorang pria bernama Rangga datang. Tanpa janji, tanpa izin, dengan wajah memelas dan suara tercekat, memohon untuk bertemu langsung denganku meski hanya beberapa menit. Dan karena aku tahu setiap momen pertemuan seperti ini bisa menjadi peluru untuk melengkapi kisah kejayaan yang kumenangkan dengan luka, aku izinkan. Tapi tidak di ruang kerja utama, bukan di lantai CEO, bukan di balik jendela kaca tinggi pencakar langit yang memandang kota. Tidak, aku suruh tempatkan dia di ruang tamu lantai dasar. Ruangan kecil bergaya Skandinavia minimalis yang jauh dari pusat perhatian, karena pria yang pernah menjatuhkanku tak layak duduk di singgasana. Saat aku tiba, dia berdiri kaku. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku lihat di pernikahannya yang memalukan. Kemejanya lusuh, wajahnya tirus, matanya cekung, rambutnya tak tertata, seperti sudah bermalam-malam tidak tidur. Begitu aku melangkah masuk, dia menatapku, matanya membelalak kecil, seakan lupa bagaimana aku terlihat saat berkuasa. Aku tampil dengan setelan jas nude cutting tegas dari koleksi desainer Paris, sepatu hak tinggi custom made, dan wibawa yang menusuk siapapun yang pernah menginjak harga diriku. Rania, suaranya pecah, lirih, seperti seseorang yang baru saja melewati badai hidup berkepanjangan. Aku tak bicara, hanya berdiri di hadapannya, menunggu alasan kunjungannya. Biar dia sendiri yang meletakkan sisa harga dirinya di lantai. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi, aku sadar aku udah buat keputusan paling bodoh dalam hidupku. Meninggalkan kamu. Menghancurkan kamu. Dan, sekarang, hidupku hancur. Tangannya gemetar. Farah sudah pergi, meninggalkanku. Setelah semua itu, dia bilang aku bukan suami impian yang pernah dia bayangkan. Dia kecewa, dia malu, dan dia pergi tanpa berpamitan. Aku masih diam, mataku menatapnya tajam. Satu gerakan pun tak kulakukan, biar dia merasakan tekanan tanpa perlu satu kata. Rangga lanjut, suaranya makin lirih, hampir seperti anak kecil kehilangan arah. Setelah semua yang terjadi, aku hanya bisa mikir, kalau aku bisa mundur ke masa lalu, aku gak akan pernah ninggalin kamu, Din. Gak akan pernah. Aku sadar, semua yang kupunya dulu, semuanya ada karena kamu. Sekarang, aku gak punya siapa-siapa. Lalu kenapa kau datang ke sini? Tanyaku akhirnya. Dingin. Dia mengangkat wajahnya. Perlahan. Aku gak minta kamu maafin aku. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku nyesel. Sangat nyesel. Kalau ada sedikit saja ruang, sekecil apapun, aku ingin memperbaiki semuanya. Mulai dari awal. Apapun. Aku siap jadi apapun. Kerja apapun. Bahkan kalau kamu cuma mau aku jadi supir pribadimu, aku bersedia. Seketika ruang itu seperti membeku. Aku tertawa pelan. Tapi bukan tawa bahagia. Itu tawa menyedihkan karena betapa kecilnya dunia akhirnya membuat pria ini berdiri di hadapanku dengan nada memelas. Sementara dulu dia yang menyuruhku pergi tanpa bekal, tanpa maaf, tanpa peduli sedikit pun. Jadi, setelah kau pecahkan hidupku, hina aku, tinggalkan aku demi perempuan lain, setelah kau pamerkan cintamu dengan Farah di pesta mewah,
Dan kau tahu pesta itu ternyata kubayar dengan uangku sendiri. Setelah semua itu, kau datang ke sini untuk jadi sopirku. Dia menunduk. Suaranya makin kecil. Karena kamu satu-satunya yang benar dalam hidupku. Kamu satu-satunya yang tulus. Aku mendekat. Langkahku tenang tapi mengguncang. Rangga, yang kau lihat sekarang bukan perempuan yang bisa kau paksa menangis. Aku sudah terlalu tinggi untuk menoleh ke belakang. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku sudah selesai. Selesai dengan kamu. Dengan luka. Dengan pengkhianatan. Aku tidak pernah balas dendam. Tapi aku selalu pastikan mereka yang menyakitiku melihatku bersinar tanpa mereka. Din, aku mohon. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan panggil aku dengan nama yang dulu kau gunakan untuk memaki. Aku bukan Din Emu. Lagi, aku adalah Rania Dirgantara. Pemilik kerajaan bisnis yang berdiri di atas luka yang kau tinggalkan. Dan kau bukan siapa-siapa di dalam hidupku sekarang. Aku membalikkan badan, melangkah menuju pintu. Tapi sebelum keluar, aku berkata pelan tanpa menoleh. Terima kasih sudah datang. Setidaknya aku tahu, orang yang pernah menghancurkanku, akhirnya bersujud di tempat yang pernah dia injak. Dan kutinggalkan dia sendirian. Duduk dalam diam. Dihantui penyesalan. Tenggelam dalam sepi. Karena karma tidak pernah lupa alamat. Hanya menunggu waktu yang tepat. New York City. Musim semi. Gedung megah di jantung Manhattan berdiri menjulang dengan elegan. Dipenuhi lampu-lampu kristal dan karpet merah yang membentang dari trotoar ke panggung utama. Hari itu, acara bertajuk World Women Impact Summit menyambut para tokoh perempuan dari 90 negara, CEO, filantropis, pengusaha, pejuang hak asasi, bahkan kepala negara. Dan di tengah mereka, aku berdiri, tegak, mengenakan gaun putih satin panjang berpotongan bahu terbuka, rambutku disanggul klasik, hanya sepasang anting berlian kecil menghiasi telingaku. Tapi yang paling bersinar bukanlah pakaianku, melainkan wibawa dan luka-luka yang telah kupeluk, dan kutransformasikan menjadi mahkota. Namaku disebut sebagai Global Woman of the Year. Seluruh ruangan berdiri. Gemuruh tepuk tangan mengguncang dinding. Kamera media internasional mengarah padaku. Dan aku, Rania Dirgantara, perempuan yang dulu dicampakkan di tengah penghinaan dan pengkhianatan, kini dipuja dunia karena kekuatanku membangun kekaisaran dari reruntuhan pernikahan palsu yang dulu nyaris menghancurkanku. Saat naik ke podium, mikrofon disesuaikan tinggi badanku. Seluruh mata menatap. Dan aku berbicara, tenang, tegas, penuh daya. Saya bukan berasal dari keluarga pengusaha. Saya bukan lulusan luar negeri. Saya bukan siapa-siapa ketika suami saya meninggalkan saya demi wanita lain. Tapi justru di titik itulah saya menemukan kekuatan terdalam saya. Saat semua orang meremehkan saya, mencemooh saya, dan menyangka saya tidak bisa berdiri tanpa mereka. Saya tidak membalas dendam. Saya tidak menghancurkan mereka. Saya hanya berdiri, membangun, berkarya, dan membiarkan waktu yang membuktikan bahwa ketika seorang perempuan tersakiti, dia tidak hancur. Dia mekar. Air mata di pipi tamu-tamu wanita dari Lebanon, Ghana, dan Polandia berdiri, menepuk tangan. Masyarakat dunia menyaksikan langsung siapa sebenarnya Rania. Dan berita itu menyebar secepat badai. From betrayal to billionaire, Indonesia's Rania wins Global Women of the Year. Once left behind, now she leads the world. Sementara itu, jauh di Indonesia,
Di sebuah kontrakan sempit di pinggiran Bekasi, Rangga duduk bersila di lantai dengan kaos oblong, menatap layar ponsel kecilnya. Baterainya tinggal 12%, tapi ia paksakan menonton siaran YouTube tentang pidato penghargaan Rania. Ia tak berkedip, tak bicara, diam, tapi wajahnya bergetar. Suara Rania di panggung dunia lebih menyakitkan daripada makian, lebih menusuk daripada hukuman. Karena setiap kata yang terucap mengingatkannya pada betapa kecilnya dirinya sekarang, dan betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Di belakangnya, dapur kontrakan sempit mulai gelap karena listrik prabayar habis. Ia berdiri, pelan-pelan menuju meteran, membuka dompet yang hanya berisi lembaran ribuan dan 2 receh logam. Ia berdesah panjang. Dunia terus berjalan tanpa dia. Farah. Ia kini bekerja diam-diam sebagai asisten freelance butik kecil di pinggiran kota. Pekerjaan yang dulu tidak ia pandang sebelah mata, sekarang jadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tapi tak ada yang tahu siapa dia, karena semua orang hanya mengenalnya sebagai pelakor gagal yang ikut merusak hidup orang, lalu disingkirkan oleh semesta. Ia pun tak berani menggunakan nama lengkapnya lagi di medsos. Komentar kebencian tak kunjung hilang. Mereka yang dulu merasa di atas, kini tak bisa menatap cermin tanpa merasa malu. Bahkan menyebut namaku pun membuat mereka tercekat. Karena nama, Rania, kini bukan hanya mengingatkan pada mantan, tapi pada kesalahan fatal yang menghancurkan hidup mereka sepenuhnya. Sementara aku, masih di New York, berjalan menyusuri Fifth Avenue malam itu, sepulang dari gala dinner. Di tanganku, sebuah undangan dari Universitas Harvard untuk menjadi dosen tamu. Di pundakku, dunia. Di belakangku, masa lalu yang telah aku kalahkan. Dan di langkahku, cerita perempuan yang tak lagi bisa dipermainkan. Karena aku tidak hanya bangkit, aku terbang. Dan mereka terkubur dalam lumpur yang mereka gali sendiri. Kehancuran bukanlah sesuatu yang datang dalam satu hentakan keras. Ia menggerogoti, diam-diam, dari dalam keluar, seperti rayap yang merusak fondasi rumah yang tampak megah dari luar. Dan saat semuanya runtuh, yang tersisa hanyalah debu, aib, dan pertanyaan penuh penyesalan. Mengapa dulu aku begitu sombong? Begitulah yang terjadi pada keluarga besar Dirgantara, keluarga mantan suamiku, Rangga. Dulu mereka berdiri di atas nama besar, kekayaan, dan reputasi bisnis. Mereka menyambutku dulu bukan sebagai keluarga, tapi sebagai budak yang harus tahu tempat. Di depan orang banyak, mereka tersenyum manis. Namun di balik dinding rumah mewah itu, aku dianggap parasit. Ibu Rangga, Bu Mirna, bahkan pernah berkata saat jamuan keluarga, "Kalau bukan karena Rangga, kamu mungkin masih kerja serabutan. Jadi bersyukurlah kamu dapat nama keluarga ini." Dan sekarang, kalimat itu kembali padanya seperti bom waktu, meledak tanpa ampun. Semua berawal dari penarikan besar-besaran dana investor yang selama ini menopang bisnis PT Raharja Jaya, perusahaan tekstil milik keluarga Dirgantara. Satu demi satu pabrik mereka tutup. Gaji karyawan telat 2 bulan. Kredit macet. Distributor asing mundur. Supplier memutus kerjasama. Dan bank, yang dulu memberi pinjaman jumbo karena percaya pada nama Dirgantara, kini tak sudi meneguk satu tetes pun dari air kotor yang meleleh dari kebohongan mereka. Media mulai mengendus bangkai reputasi itu, dan dalam waktu singkat, berita tentang kebangkrutan mereka menjadi viral. Imperium tekstil tertua di Indonesia kolaps. Bisnis keluarga Rangga Dirgantara terbukti hanya megah di luar. Bukan hanya bisnis yang runtuh. Yayasan sosial keluarga mereka yang katanya menolong anak yatim ternyata tersandung kasus korupsi.
Dana ratusan juta rupiah menguap tanpa laporan jelas. Dan masyarakat mulai menuding langsung pada Pak Bagas Dirgantara, ayah Rangga, yang selama ini dielu-elukan sebagai tokoh dermawan. Kamera televisi mengejarnya di halaman rumah, tapi yang tampak hanya wajah pucat, mata bengkak, dan suara teredam panik saat berkata, "Kami sedang klarifikasi, semua ini hanya kesalahpahaman." Tapi publik tak sebodoh dulu. Mereka menuntut keadilan. Mereka mencibir. Mereka ingin kebenaran dan darah. Dan Bu Mirna, wanita angkuh yang pernah menolak kedatanganku sebagai menantu dengan ucapan, "Kami ini darah ningrat, kamu hanya perempuan kampung dengan ambisi murahan," kini bahkan tak berani keluar rumah. Ia kehilangan semua jaringan sosialitanya. Grup arisan menghapus nomornya. Ibu-ibu pengajian menolak hadir kalau ia datang. Semua rekannya di komunitas pengusaha perempuan mendadak hilang dari radar, membatalkan pertemuan, menghapus foto bersamanya dari Instagram. Ia menjadi simbol kegagalan seorang ibu dalam mendidik anak dan menjaga nama keluarga. Rumah mewah mereka yang berdiri di kawasan elit Menteng, kini kosong. Lantai granit yang dulu licin berkilau, kini berdebu. Koleksi vas antik dari Italia, dulu dipamerkan saat tamu datang, telah dijual diam-diam. Mereka tak mampu membayar cicilan. Bahkan mobil Mercy milik keluarga pun kini disita. Petugas bank datang dengan membawa surat perintah, mengetuk pintu dengan sopan, tapi kenyataan yang dibawa sangat kasar. Mereka tak punya apa-apa lagi. Rangga. Ia mengungsi ke rumah paman jauhnya di Bekasi. Bukan rumah, tapi kos-kosan 2 lantai yang pengap, sempit, dan hanya beralaskan tikar. Dulu ia tertawa saat aku menawarkan rumah kecil hasil usahaku sendiri. "Aku gak biasa hidup sempit, Rania," katanya. Sekarang, ia tidur dengan kipas angin tua yang berderit di atas kepala, dan suara tetangga berantem tiap malam sebagai pengantar tidur. Farah. Ia bahkan lebih hina. Setelah video pembongkaranku viral, semua sponsor, endorse, kontrak kecantikan, dan konten kerjasama sosial medianya dibatalkan. Nama, Farah Arman, menjadi identik dengan penghancur rumah tangga. Tak ada brand yang mau lengket dengan skandal. Dan demi bertahan hidup, ia kini bekerja sebagai SPG toko kecantikan di mall kecil pinggiran kota, dengan masker menutupi wajah dan nama samaran di pin dada agar tak ada yang mengenalinya. Tapi tetap saja, ada yang memotret diam-diam, menyebarkannya, mengolok-oloknya di Twitter. Dulu ngaku nikah di hotel mewah, sekarang jualan serum diskon, karma emang gak kenal ampun. Dan satu persatu, keluarga besar Rangga mulai cuci tangan. Pamannya menolak bicara di media. Sepupunya yang dulu sombong kini menulis di Facebook, "Saya sudah lama tidak dekat dengan keluarga besar Rangga. Harap tidak dikaitkan." Mereka dikucilkan dari lingkungan, dicoret dari daftar kehormatan masyarakat, dan yang paling menyakitkan, ditolak bahkan oleh darah dagingnya sendiri. Sementara itu aku, di atas panggung Tokyo International Business Summit, baru saja menerima penghargaan Asia's Most Resilient Female Leader. Ribuan pengusaha, pejabat, pemilik modal, dan tokoh dunia bersorak saat aku melangkah ke depan, membacakan pidato kemenanganku yang dimulai dengan satu kalimat. "Terima kasih untuk semua yang pernah meremehkanku. Kalian bukan musuhku. Kalian adalah alasan kenapa aku berdiri di sini." Dan di balik layar megah itu, saat aku duduk sendiri menatap cermin di ruang rias, aku mengingat satu hal, bahwa balas dendam paling manis bukan dengan menghancurkan mereka, tapi membuat mereka menyaksikanmu terbang tinggi, tanpa pernah bisa menyusul lagi seumur hidup mereka. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia bagi keluarga besar Dirgantara. Sepupu Rangga dari pihak ayah, Nadia Dirgantara, akan dilamar oleh seorang pria terpandang,
anak Direktur Ban Nasional yang memiliki banyak relasi di kalangan politik dan militer. Acara lamaran diadakan di ballroom mewah Hotel Imperial Sapphire, tempat yang dulu sering dipakai keluarga Dirgantara untuk pamer status. Tapi kali ini, bukan kebanggaan yang menghiasi acara. Kali ini, ada nama yang dicoret secara terang-terangan dari undangan. Bukan karena kelalaian, tapi karena keputusan yang sangat disengaja. Nama Rangga dan ibunya, Bu Mirna, dihapus dari daftar tamu undangan. Dan bukan hanya dicoret, nama mereka benar-benar ditiadakan. Dalam silsilah keluarga yang ditampilkan di layar besar saat pembukaan acara, nama Rangga bahkan tak disebut. Potret keluarga besar juga sudah diedit. Foto bersama waktu lebaran 5 tahun lalu yang biasanya menampilkan seluruh anggota keluarga kini dipotong, wajah Rangga dihapus secara digital. Dan ketika Ibu Nadia menyambut tamu di depan ballroom, seorang sepupu dari pihak lain bertanya dengan polos, "Bu, kok Bu Mirna gak hadir?" Sang ibu hanya tersenyum sinis sambil menjawab lantang, "Kami hanya mengundang keluarga yang tidak mencoreng nama besar Dirgantara." Semua tamu mendadak diam, tapi tak ada yang membela. Karena semua tahu, kalimat itu sangat benar dan memang sudah terlalu lama dipendam. Sementara itu, di rumah kontrakan sempit di pinggiran Jakarta Timur, Bu Mirna duduk membungkuk sambil membaca status keluarga besar yang menghadiri lamaran itu. Satu persatu unggahan menyakitkan bertebaran di media sosial. "Bahagia sekali akhirnya keluarga kami bersih dari aib yang memalukan. Semoga generasi berikutnya tidak mengikuti jejak keliru masa lalu." Atau, "Alhamdulillah, acara lancar tanpa orang-orang bermasalah hadir." Bu Mirna membaca semua itu dalam diam. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Ia ingin menelepon kakak iparnya, ayah dari Nadia, tapi nomor itu sudah tidak aktif untuknya sejak 6 bulan lalu. Rangga. Ia berdiri di depan cermin kamar kos yang sempit, mencoba menyetrika satu-satunya kemeja bersihnya. Ia tidak tahu lagi untuk siapa atau untuk apa. Ia sudah mendengar kabar lamaran itu, tapi tidak ada satupun keluarga yang memberi kabar padanya. Bahkan sepupu-sepupunya yang dulu begitu dekat dengannya, yang dulu minta bantuannya dalam pekerjaan dan pendidikan, kini memblokir nomornya. Ia membuka Facebook, hanya untuk melihat foto-foto bahagia dari acara itu. Bunga putih, gaun cantik, para tamu berdandan rapi, dan caption penuh sindiran seperti, "Tak perlu mengundang darah yang sudah tercemar." Nama baik keluarga lebih penting dari nostalgia. Yang paling menyakitkan adalah saat layar raksasa di acara itu memutar video sejarah keluarga Dirgantara. Semua tokoh penting diperkenalkan satu persatu. Dan ketika giliran, cabang keluarga Pak Bagas Dirgantara ditampilkan, hanya potret sang ayah, Pak Bagas, yang muncul. Foto Bu Mirna dan Rangga tidak ada. Tidak satupun kata atau keterangan menyebut nama mereka. Mereka dihapus, ditiadakan, seolah tak pernah lahir dari garis darah itu. Dan saat MC menyampaikan kalimat penutup dari sesi video keluarga, terdengar suara tegas, "Kami menghargai integritas lebih dari ikatan darah." Di ruang VIP, para keluarga besar duduk sambil bercengkrama. Seseorang bertanya pelan, "Gak takut Rangga tersinggung?" Lalu, ayah Nadia menjawab datar, "Tersinggung? Kami yang sudah cukup menahan malu selama bertahun-tahun. Biarlah kali ini kami tegas. Kami tidak ingin anak cucu kami mengenal nama-nama pengkhianat yang menghancurkan kehormatan keluarga." Dan sementara itu aku, Rania, berada ribuan mil jauhnya, duduk tenang di ruang rapat tertutup bersama delegasi dari Uni Emirat Arab, membahas kerjasama pembangunan jaringan hotel bintang 5 di Dubai dan Abu Dhabi. Sekretarisku masuk dan menyodorkan ponsel, menunjukkan satu berita yang sedang ramai di Twitter. Mantan suami Rania resmi dicoret dari keluarganya sendiri. Karma gak main-main.
Aku hanya menatap layar itu sesaat. Tak ada senyum. Tak ada dendam. Hanya ketenangan. Karena aku tahu, ketika kita memperjuangkan hidup dengan tulus, semesta akan menyaksikan dan bertindak. Dan balasan paling mematikan adalah diam yang memantulkan cahaya. Bab 15. Aku diundang sebagai bintang tamu di acara TV nasional saat keluarga Rangga tersudut oleh pertanyaan jurnalis. Lampu studio menyala terang. Latar belakang bergambar wanita-wanita inspiratif menghiasi dinding LED yang besar. Musik pembuka bergema, mengiringi pembawa acara legendaris yang melangkah mantap ke tengah panggung. Di layar, tertera tulisan besar. Satu negeri, satu hati, perempuan kuat Indonesia. Episode spesial Hari Kartini tahun ini menjadi sangat berbeda. Bukan sekadar peringatan sejarah, tapi penayangan kisah nyata perempuan-perempuan yang pernah diinjak tapi memilih bangkit. Bukan dengan amarah, tapi dengan karya. Dan di tengah daftar tokoh yang hadir, ada satu nama yang mengundang rasa ingin tahu, decak kagum, bahkan sensasi publik yang tak terbendung. Rania Dirgantara. Aku melangkah masuk ke panggung dengan balutan busana modern etnik warna hitam emas. Rambutku ditata elegan. Wajahku tanpa banyak makeup, tapi ketegasan dan kelembutan terpahat di rautku bersamaan. Tepuk tangan membahana. Jutaan penonton menyaksikan dari layar TV dan platform digital. Bahkan sebelum aku bicara, suara publik sudah menggelegak di kolom komentar. Akhirnya Rania tampil juga. Sudah lama kami menunggu kisahnya langsung dari bibirnya sendiri. Perempuan yang ditinggal suami, tapi malah bangkit jadi pengusaha global. Hormat. Tolong buka semua aib keluarganya Rangga, biar dunia tahu siapa yang sebenarnya hebat. Dan saat wawancara dimulai, pembawa acara menatapku penuh kekaguman. Rania, kamu telah menjadi simbol kekuatan baru bagi perempuan Indonesia. Tapi publik tahu kamu pernah mengalami pengkhianatan luar biasa. Bagaimana kamu bisa berdiri setegar ini? Aku menatap lurus ke kamera dan menjawab pelan namun menggetarkan. Dikhianati memang menyakitkan, tapi memilih hancur atau bangkit adalah keputusan. Aku memilih untuk bangkit, bukan demi balas dendam, tapi karena aku tahu harga diriku tak bergantung pada orang yang meninggalkanku. Studio hening sesaat, lalu riuh tepuk tangan menggelegar. Aku melanjutkan. Dulu, saat ditinggalkan suami, aku bahkan diusir dari rumah mertua tanpa diberi kesempatan bicara. Mereka menganggap aku hanya beban, hanya perempuan biasa yang tak bisa hidup tanpa nama besar mereka. Tapi sekarang, aku yang mempekerjakan ratusan orang, membangun hotel yang pernah mereka gunakan untuk resepsi palsu mereka. Ironis, bukan? Seketika, video singkat diputar di layar besar. Kilasan saat Rangga dan Farah berdiri di ballroom hotelku, pamer kemewahan saat pernikahan mereka, tak tahu bahwa tempat itu milikku. Lalu dilanjutkan dengan potongan-potongan fotage saat aku menerima penghargaan internasional, ketika jet pribadiku menjemputku, saat sambutan publik mengiringi langkahku ke atas panggung dunia. Penonton terdiam, terpukau. Tapi di balik kamera, di sebuah rumah kecil yang dindingnya mulai retak di pinggiran Bekasi, Rangga menonton acara itu lewat layar ponsel jadul. Internetnya lemot, videonya patah-patah. Tapi setiap kata dari Rania terasa seperti hantaman palu godam ke harga dirinya. Ia duduk bersila, wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan matanya kosong. Sementara itu, Farah menunduk di tempat kerja barunya sebagai resepsionis kantor kecil, saat suara TV dari ruang tamu memutar siaran langsung acara itu. Rekan kerjanya berbisik, ini bukan si cewek yang suaminya ninggalin Rania. Yang lain menimpali, dengar-dengar sekarang hidupnya susah banget ya. Padahal dulu nikahnya mewah banget.
Farah menggigit bibir, ingin menutup telinganya. Tapi dunia tidak bisa dibungkam. Di luar studio, para jurnalis dari media nasional menyerbu keluarga Rangga. Mereka mengejar Bu Mirna saat sedang keluar membeli obat, bertanya tajam, "Bu, bagaimana rasanya melihat mantan menantu ibu sekarang diakui dunia, sementara bisnis keluarga ibu bangkrut?" Bu Mirna tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menutup wajah dengan masker dan syal. Tapi kamera tetap menyala. Video itu viral hanya dalam hitungan jam. Judul-judul berita menyebar masif. Rania bersinar di panggung nasional. Keluarga Rangga terpojok dan menghindar. Publik bersatu mendukung Rania. Kutukan karma hantam keluarga mantan suami. Satu persatu stasiun TV menjadikanku ikon. Bukan karena aku mencaci masa lalu, tapi karena aku diam, bekerja, membuktikan tanpa kata-kata berlebihan. Dan di balik itu semua, aku hanya punya satu prinsip. Perempuan kuat tidak butuh membalas dengan amarah. Dia cukup melangkah lebih tinggi dan membiarkan dunia menyaksikan siapa yang sebenarnya menang. Dan malam itu, saat aku pulang ke rumahku di kawasan elit, dengan taman yang luas dan interior bernuansa hangat, aku duduk di teras sambil menatap langit. Di tangan kiriku, undangan dari PBB untuk hadir sebagai pembicara. Di tangan kananku, secangkir teh hangat. Di hatiku, tak ada dendam. Hanya rasa syukur, karena aku memilih berdiri saat dunia ingin menjatuhkanku. Langit pagi itu cerah di kampung halamanku. Angin semilir mengibarkan bendera merah putih kecil yang dipasang warga di sepanjang jalan menyambut tamu kehormatan yang akan datang. Anak-anak sekolah sudah berbaris sejak subuh, membawa bunga dan bendera kecil, mengenakan seragam lengkap dengan senyum riang. Para ibu menata meja-meja berisi aneka makanan khas daerah, lemper, pastel, kue cucur, tape uli, dan kopi hangat. Spanduk besar terbentang di gerbang desa. "Selamat datang Rania, kebanggaan kampung kami, inspirasi Indonesia." Dan hari itu, aku, Rania, akhirnya pulang ke kampung halaman, bukan sebagai perempuan yang dulu dicemooh karena menikah dengan orang kaya Jakarta, bukan sebagai wanita yang dulu menangis diam-diam di balik tirai rumah tua karena dihina mertuanya yang sombong, tapi sebagai tokoh nasional, sebagai pengusaha perempuan yang diundang langsung oleh PBB untuk berbicara di forum dunia. Mobil hitam panjang berpelat diplomatik memasuki gerbang desa. Di belakangnya, konvoi kecil mengikuti. Saat aku turun dari mobil, ratusan warga bersorak, beberapa ibu meneteskan air mata bangga. Seorang kakek, kepala desa yang dulu menyaksikan resepsi pernikahanku secara sederhana, kini berdiri gemetar sambil menggenggam tangan kurusku. "Kami bangga, Enduk, sangat bangga. Dulu kamu pergi dengan air mata, sekarang kamu pulang dengan kemuliaan." Seketika seluruh kampung bergemuruh. Aku dipersilakan duduk di podium kecil yang dihiasi kain batik buatan tangan warga. Anak-anak menampilkan tarian tradisional. Sebuah video diputar, kilasan hidupku dari kecil, masa sekolah dengan sepatu bolong, kerja sambilan saat kuliah, saat menikah dengan Rangga, lalu ditinggal dan dihancurkan, hingga kini aku berdiri sebagai simbol kekuatan perempuan Indonesia. Air mataku mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena aku benar-benar kembali sebagai seseorang yang dihormati, bukan dikasihani. Namun, tak jauh dari kampungku, di kota tempat tinggal lama keluarga Rangga, situasinya bertolak belakang. Rumah tua mereka kini ditumbuhi ilalang. Ket tembok mengelupas. Pintu pagar berkarat. Tak ada tamu. Tak ada penghormatan. Justru, para tetangga membicarakan mereka terus-menerus. Di warung kopi, di pengajian RT,
bahkan di masjid, nama keluarga Rangga kini menjadi bahan gunjingan dan cemoohan. Dulu sombong sekali, kayak keluarga ningrat. Sekarang, anak sama mantunya ditinggal, ibunya ditolak di mana-mana. Waktu Rania dulu sering pulang, gak pernah dibawa ke rumah keluarga Rangga. Malu katanya. Sekarang malah jadi inspirasi nasional. Dengar-dengar, mereka sampai jual gelang emas sama TV buat makan. Dan yang lebih menyakitkan lagi bagi mereka, semua orang di kampung itu menonton siaran penyambutanku secara live di TV nasional. Warga berkumpul di balai desa, bertepuk tangan tiap kali namaku disebut. Ibu-ibu menangis haru saat aku menyampaikan pesan untuk para perempuan Indonesia. Jangan takut ditinggalkan. Jangan minder karena dihina. Jadikan semua luka sebagai alasan untuk bangkit. Buktikan bahwa kita tidak lemah. Kita tangguh. Dan tidak ada satupun manusia yang berhak menentukan harga diri kita selain diri kita sendiri. Kamera menangkap ekspresi warga yang bersorak. Sementara di rumah kontrakan sempit, Bu Mirna hanya bisa menonton dari sudut ruangan. Genggamannya pada remote TV gemetar. Ia mencoba mematikan televisi, tapi cucunya, anak dari sepupu Rangga, berteriak, "Jangan matiin, Nek. Aku mau lihat Bu Rania di TV." Kata Bu Guru, Bu Rania pahlawan perempuan. Bu Mirna tertegun. Bibirnya kering. Matanya berair. Ia sadar, bahkan anak kecil pun lebih memilih mendengar kisah Rania ketimbang mendengar kisah tentang cucunya sendiri. Rangga. Ia pergi ke warung membeli mie instan malam itu, dan di jalan, ia mendengar suara dari radio milik tetangga. Rania Dirgantara, wanita inspiratif asal kampung kecil yang kini menginspirasi dunia. Siapa sangka mantan istri dari keluarga Dirgantara yang dulu terkenal itu, kini justru menjadi wajah Indonesia di forum global. Langkah Rangga terhenti. Tangannya mengepal. Tapi ia tak punya hak untuk marah. Karena semua ini adalah hasil dari pilihan yang ia buat sendiri. Ia yang mencampakkanku. Ia yang menertawakanku saat aku jatuh. Ia yang memilih meninggalkanku demi kemewahan semu. Dan kini, ia harus menyaksikan sendiri bagaimana dunia memilih untuk memuliakan perempuan yang pernah ia remehkan. Malam itu, di kampung halamanku, ratusan lilin dinyalakan dalam acara doa bersama untuk keberhasilanku di ajang internasional. Doa-doa dari warga sederhana yang dulu pernah melihatku menangis kini membumbung tinggi ke langit. Dan aku hanya menatap bintang-bintang sambil berbisik dalam hati. Lihat, Ma, aku pulang. Tapi aku tidak pulang sebagai istri Rangga. Aku pulang sebagai Rania. Dan Rania tidak akan pernah diinjak lagi oleh siapapun. Hidup tidak pernah salah menaruh balasan. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyeret pelakunya ke jurang paling dalam, membuat mereka menatap pantulan wajah sendiri dari cermin kehancuran yang mereka ciptakan. Itulah yang kini dialami Rangga. Ia bukan lagi pria yang dulu berdiri sombong di altar pernikahan mewah, mengenakan jas mahal dan tertawa dengan bangga di samping wanita yang ia pilih di atas kehancuran istrinya yang sah. Kini ia hanyalah sosok lusuh, kurus, dengan rambut yang tak lagi disisir, tatapan kosong, dan tubuh lemah yang tak punya daya apapun selain menatap langit-langit kosan sempit sambil bertanya, "Kenapa semua ini terjadi padaku?" Pagi itu, cuaca gerah dan listrik padam. Rangga terbangun dengan tubuh lengket. Keringat menetes dari pelipisnya. Ia memanggil Farah beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Di atas meja kecil yang biasa dipakai makan, ada secari kertas yang dilipat dua. Dengan perasaan was-was, ia buka kertas itu. Dan isi surat itu menghantamnya lebih keras dari badai manapun dalam hidupnya. "Rangga, aku pergi. Aku sudah bertahan cukup lama dalam kemiskinan ini.
Kau bukan pria yang dulu aku kagumi. Aku lelah. Kau tak punya masa depan. Aku ingin hidup. Maaf. Dan ketika malam tiba, itulah saat neraka sebenarnya dimulai. Ia duduk sendirian di kamar kecil. Lampu redup. Suara tikus berlarian di plafon. Ia membuka album foto lama. Ada gambar pernikahan mereka. Di hotel mewah, bunga putih, senyum Farah, dan dirinya yang memandang ke depan dengan mata penuh kesombongan. Ia menatap lama foto itu, lalu melemparkannya ke lantai dan menekuk lutut sambil menahan tangis. Tapi tangisan itu tak keluar. Yang ada hanya sesak, hampa, mati rasa. Farah pergi. Rania terbang tinggi. Dunia mencibir. Keluarga menjauh. Nama tercoreng. Dan yang tersisa hanya dirinya sendiri. Bu Mirna, ibunya, juga sudah tak bisa lagi banyak membantu. Tabungan terakhirnya habis untuk membayar kontrakan. Telepon dari kolega lama tak ada lagi. Nama mereka di dunia bisnis seperti kutukan. Dan saat Rangga meminta ibunya tinggal bersamanya, Bu Mirna hanya menjawab pelan, "Aku lelah. Rangga, aku menyesal dulu menyuruhmu menceraikan Rania. Kamu dengarkan aku, dan sekarang kita semua jatuh." Rangga hanya bisa memejamkan mata, ingin menjerit. Tapi apa gunanya? Semua sudah terlambat. Malam demi malam ia lalui dalam sepi. Tak ada lagi yang peduli. Tak ada lagi Farah yang tertawa. Tak ada lagi pujian. Tak ada lagi foto-foto mewah. Yang ada hanya dinding sempit, atap bocor, dan kenangan yang menghantui tiap napasnya. Kadang ia mengigau dalam tidur, menyebut nama Rania. Kadang ia bermimpi kembali ke masa lalu, di hari ia menceraikan Rania dan merasa seperti pahlawan. Tapi tiap kali ia terbangun, kenyataan mengiris lebih dalam dari apapun. Rania menang. Ia kalah. Dan ini bukan mimpi, ini adalah hukuman. Dan sementara ia hancur sendiri dalam sepi, Rania duduk di balkon penthouse-nya di Singapura, memandangi bintang-bintang malam dengan secangkir teh hangat dan dokumen kerjasama bisnis miliaran di tangannya. Tak ada amarah, tak ada ejekan. Ia hanya berkata dalam hati, "Kau pilih dia, Rangga. Dan kau meninggalkan satu-satunya perempuan yang akan tetap bertahan di sisimu, bahkan saat seluruh dunia meninggalkanmu. Tapi sekarang, aku adalah dunia itu." Waktu memang tidak bisa diulang, tapi ia bisa memberi kesempatan baru bagi mereka yang tahu artinya bangkit. Setelah luka panjang, pengkhianatan yang menusuk, kehancuran demi kehancuran yang tak pernah dilupakan, Rania, aku, akhirnya kembali belajar membuka hati. Bukan karena ingin mengganti masa lalu, tapi karena aku sadar, aku pantas bahagia. Bukan sebagai pelarian, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai perempuan utuh yang tidak butuh diselamatkan, melainkan hanya ingin ditemani dalam langkah besar hidupnya. Namanya Aidan, seorang pengusaha arsitektur kelahiran London yang kini menetap di Asia, cerdas, dewasa, dan penuh empati. Kami pertama bertemu di Forum Bisnis Internasional di Tokyo. Ia memperhatikan presentasiku saat aku memaparkan sistem pemberdayaan ekonomi perempuan lewat jaringan hotel yang aku bangun. Saat sesi tanya jawab, ia angkat tangan, lalu berkata, "I've never seen strength wrapped in so much grace like that. Thank you, Miss Rania." Tatapannya tidak menyelidik, hanya menghargai. Dan itu adalah kali pertama dalam hidupku setelah semua luka. Aku merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai wanita. Pertemuan itu berlanjut. Beberapa kali kami diskusi proyek sosial. Beberapa kali makan malam tanpa ada paksaan. Ia tak pernah menyentuh, tak pernah mendesak. Ia hanya hadir, mendengarkan, memuji ketika perlu, dan diam saat aku ingin sendiri. Saat aku akhirnya menceritakan tentang masa laluku, tentang Rangga, tentang Farah, tentang mertua yang mencaci dan menghina, Aidan tidak memberi simpati murahan. Ia hanya berkata pelan, "You are not broken, Rania. You were just jagged. And now you are free."
Dunia menyambut hubungan kami dengan antusias. Bukan karena aku menjual cerita cinta, tapi karena orang-orang telah melihat betapa panjang dan getir jalanku. Dan ketika akhirnya aku memilih untuk membuka hati lagi, dunia merasa ikut menang. Akun Instagramku dipenuhi ucapan selamat saat kami menghadiri gala dinner di Seoul sebagai pasangan pertama kali. Foto kami diabadikan media internasional, dan salah satu jurnalis menulis, Rania Dirgantara akhirnya berdampingan dengan seseorang yang tidak hanya sepadan secara status, tapi juga secara jiwa. Dua kutub kekuatan, berjalan berdampingan. Sementara itu, di sudut Jakarta yang sepi dan terabaikan, Rangga duduk bersandar pada dinding kamar yang lembab. Ia menyalakan ponsel tuanya yang layarnya retak. Hasil jatuh beberapa bulan lalu, belum sempat ia ganti karena tak punya cukup uang. Dengan jaringan wifi warung sebelah, ia membuka Instagram diam-diam. Dan di sana, muncul foto-foto kebahagiaanku bersama Aidan. Aku mengenakan gaun putih sederhana dengan setelan biru laut. Aidan memegang tanganku dengan hormat. Komentar membanjiri. Power couple. Kami semua menangis bahagia. Rania. Setelah dikhianati, akhirnya kamu dapat seseorang yang tahu caranya mencintai. Rangga menatap layar itu tanpa suara. Napasnya berat. Matanya kosong. Ia klik video wawancara pendekku yang baru saja viral. Dalam video itu aku berkata, aku tidak pernah mencari pengganti. Aku mencari ketenangan. Dan akhirnya, aku menemukannya. Di pelukan seseorang yang tidak pernah merendahkanku meski aku bisa berdiri sendiri. Tangannya gemetar. Ia tekan tombol back, tapi videonya terus menyala. Komentar-komentar terus berjalan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Ditinggalkan Farah. Dijauhi keluarga. Dihapus dari daftar undangan keluarga besar. Tak punya pekerjaan. Tak punya masa depan. Dan kini, tak punya kesempatan lagi untuk meminta maaf. Karena perempuan yang dulu ia remehkan, kini terlalu tinggi untuk disentuh oleh tangan yang pernah menusuknya. Malam itu, aku dan Aidan duduk di balkon villa di Tuscany. Bulan terang. Angin tenang. Ia memandangku dan berkata, Rania, you've rebuilt your world from ashes. But let me just be a part of it. Not as a savior, but as someone who knows you can save yourself. Aku menatapnya lama. Dan dalam bisikan doa, aku berkata dalam hati, untuk segala luka yang pernah mengiris, kini aku memilih untuk mencintai, bukan karena aku butuh diselamatkan, tapi karena aku pantas untuk dicintai dengan utuh. Dan di tempat jauh, Rangga menutup ponselnya perlahan, merebahkan tubuhnya di lantai, dan berkata pelan, aku yang menyia-nyiakan bidadari itu, dan aku tak akan pernah mendapatkannya kembali.